FISIP Unila gelar The Fifth International Conference on Interdisciplinary Studies dalam menghadirkan solusi atas isu global. Dalam upaya mencetak akademisi dan peneliti unggul di bidang pertanian, Universitas Lampung melaksanakan sidang promosi dokter ilmu pertanian. Terus berkontribusi bagi dunia kesehatan Indonesia, Universitas Lampung kembali menambah jumlah dokter baru melalui Sumpah Dokter Periode 2 tahun 2025. Sebagai wujud cinta tanah air, Universitas Lampung menyelenggarakan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan Kabar Unila edisi bulan Juni 2025. Selama 20 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya, sembari menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya Joy Karen Margareta, dan saya Desi Elvayana, inilah Kabar Unila selengkapnya. Universitas Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjawab berbagai isu global melalui konferensi internasional, melibatkan akademisi dari berbagai negara. Tahun ini, FISIP Unila kembali menyelenggarakan IICIS atau The Fifth International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies. The Fifth International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies IICIS 2025 FISIP Universitas Lampung. Universitas Lampung kembali memperkuat perannya dalam menghadirkan solusi atas isu-isu global melalui konferensi bertaraf internasional yang melibatkan para akademisi dari berbagai negara. IICIS 2025 digelar tahun ini oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Acara bergengsi ini berlangsung pada Kamis 12 Juni 2025 sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di gedung B3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dengan mengusung tema Food Security and Strengthening Human Resource, konferensi ini menjadi wadah diskusi dan kolaborasi lintas disiplin dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia global. Para pembicara internasional dari berbagai institusi ternama turut menyampaikan pandangan mereka, di antaranya Profesor Ariska Warganegara, Social and Political Science Faculty, University Lampung, Indonesia. Esok, Profesor Robert Mikart, The Faculty of Political Science, Zagreb, University, Kroasia. Profesor Muhammad Rifani Bustami, Center for Policy Research and International Studies, USA, Malaysia. Profesor Habibullah Maksi, Department of Agricultural Economics, Sind Agricultural University, Pakistan. Profesor Dr. Suraya MSI, Hood of LSPR, Center for Research, LSPR, Institute of Communication Business. Profesor Wang Li, School of Law, Changzhou University, China. Esok, Profesor Ashok Das, Departemen Urban and Regional Planning, University of Hawaii at Manoa, USA. Konferensi ini menyoroti berbagai isu krusial seputar ketidaksetaraan dalam akses pangan, akibat dari perubahan iklim, konflik geopolitik, dampak pandemi global, hingga keterpinggiran komunitas tertentu. Konferensi ini menjadi ruang intelektual yang mendorong sinergi antara akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam menjawab tantangan global secara berkelanjutan. I think that it is a situation that we have the very uncertain situation in different parts of the world regarding to food security. What we can do? We need to try to develop better cooperation between the countries, between the sectors, between NGOs and local communities. We need to try to help them how to provide the food, how to educate them, how to build the infrastructure, and how to develop long strategies to be, much more resilient to this kind of challenges what they have.
it is very, very hard. We notice that we have much more crises every year globally. Basically, it is very easy for me to say, but what we need to all of us to do, we try to convince our governments, we need to try to convince our local politicians that talking about food security is very important, that everybody need to be in coordination and cooperation regarding to that issue. It is something what we, like a small people, can do. Of course, that governments will decide in which direction they want to go, but we, like a people, like a voters who vote for their political agendas, can influence them on that way. Ya, seperti yang saya paparkan tadi ya, memang populasi global sekarang sudah berubah. Jadi kalau di 2023, sebelum 2023 China masih menjadi negara dengan populasi terbesar dunia, hari ini sudah dibalap oleh India. Dan tren itu akan terus sampai dengan 2100 begitu ya. Dan ini sebenarnya punya impact yang positif tapi juga negatif. Impact yang positifnya tentu dengan tren yang populasi global semakin trennya semakin naik, itu tentu penyediaan tenaga kerja akan semakin banyak begitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau penyediaan tenaga kerja itu semakin banyak tidak dibarengi oleh penyediaan lapangan pekerjaan, ini juga akan menjadi problem. Jadi memang ini dua sisi mata uang yang harus diseimbangkan begitu. Ya, bonus demografi itu kan artinya umur produktif itu lebih banyak begitu ya. Dan kalau umur produktif lebih banyak artinya memang pada satu sisi ada potensi untuk advantage buat Indonesia. Ya, di sisi lain juga jika bonus demografi ini tidak diberdayakan juga akan menjadi disadvantage ya, atau kelemahan atau semacam dampak negatif ya. Dan tinggal sekarang kita berharap ya pemerintah bisa menyediakan satu blueprint yang jelas terhadap respon terhadap bonus demografi. Dan tentu kerja-kerja pemerintah ini harus kerja-kerja yang kolaboratif. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri, bisa mengajak stakeholder terkait ya. Terutama bagaimana menyediakan lapangan-lapangan kerja buat productive age ya, orang dengan usia produktif. Bagaimana misalkan banyak mendorong tumbuhnya entrepreneur muda untuk merespon bonus demografi. Sehingga kemudian bonus demografi itu menjadi sesuatu yang positif terhadap perkembangan Indonesia. Dari Alfi Sarin, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Tak henti berkontribusi untuk dunia pendidikan, Unila kembali menyelenggarakan ujian terbuka promosi doktor dari program Doktor Ilmu Pertanian. Sidang promosi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Lampung 2025. Universitas Lampung kembali menunjukkan dedikasinya dalam mencetak insan akademis, unggul, dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Melalui penyelenggaraan ujian terbuka promosi doktor dari program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Lampung. Acara ini berlangsung pada Rabu, 4 Juni 2025, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dengan mengangkat judul disertasi kajian pola fingerprint, komponen kimia dan karakteristik mutu berbagai kopi Robusta lokal Tenggamus, Promovendus memaparkan hasil penelitiannya terkait pemetaan senyawa kimia dalam biji kopi yang berpengaruh pada mutu dan karakter rasa kopi Robusta lokal. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Insinyur Kuswanta Futas Hidayat MP, yang juga bertindak sebagai ketua penguji. Turut hadir pula jajaran penguji lainnya, diantaranya Profesor Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono MS, sebagai Ketua Program Studi dan Sekretaris Penguji. Profesor Dr. Insinyur Murhadi MSI sebagai Promotor, Profesor Dr. Sri Hidayati STPMP sebagai Penguji Internal, serta Adnan SPMSI PhD dari BRIN sebagai Penguji Eksternal. Dalam pemaparannya, Promovendus menyampaikan bahwa teknik fingerprint mampu mengidentifikasi kualitas kopi secara menyeluruh. Dari hasil analisis, klon kopi hijau tercatat memiliki performa terbaik
dengan skor akhir mencapai 87,29. Ujian terbuka ini berlangsung lancar dan sukses, menandai bertambahnya satu lagi dokter dari Universitas Lampung yang siap memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pertanian Indonesia dan pembangunan nasional. Jadi kami tadi selaku tim penguji ya, ini sudah melakukan pengujian kepada saudara Promopendus Alpiani ya. Dan hasilnya ya sudah sama-sama kita lihat bahwa saudara Alpiani sudah dapat menyandang gelar doktor ya dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, terkait dengan disertasi yang kami uji tadi adalah bahwa ini kan mengangkat nama Provinsi Lampung ya, karena penelitiannya ini adalah menyangkut tentang kopi Robusta, dan ini merupakan kopi unggulan ya Provinsi Lampung. Mengapa unggulan? Karena kita memang share produksi kita untuk Indonesia kita tertinggi untuk kopi Robusta ini, sehingga kami sangat memberi apresiasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh Dr. Alpiani tadi terkait dengan pengembangan kopi Robusta untuk diangkat di mata dunia. Demikian terkait disertasi tadi. Ya, kami selaku pimpinan fakultas selalu memberikan dukungan sepenuhnya ya kepada semua katakanlah mahasiswa S3 ya yang mahasiswa S3 di prodi ilmu pertanian. Jadi kami sebagai pimpinan selalu mendukung mereka dan berharap bahwa mereka mendapatkan promotor-promotor yang baik yang dapat juga membantu pelaksanaan penelitian dari program doktor mereka. Ya, ini sangat menarik sekali topiknya karena kita tahu Lampung merupakan salah satu produksi kopi Robusta yang terbesar di Indonesia dan belum banyak yang mengangkat tentang fingerprint. Jadi komponen kimia dari kopi-kopi tersebut, baik pengolahan secara kering maupun pengolahan secara semi basah. Dan klon-klon tersebut selama ini kita tahu Robusta saja, tetapi di dalam Robusta itu sendiri ada beberapa klon yang memang sangat menarik untuk diteliti. Jadi berdasarkan itu, karena kita tahu kalau masyarakat setempat, petani dan sebagainya itu menanam Robusta, dominan menanam Robusta di Lampung. Mungkin demikian. Oh baik, dari hasil melihat fingerprint dari komponen kimia ini, kita menemukan satu klon unggul yang yaitu kopi hijau yang setelah karakteristik itu ternyata skornya melebihi tingkat nasional. Jadi luar biasa sekali 87,29 skornya. Ini merupakan potensi bagi Lampung untuk mengembangkan ke depan. Karena selain produktivitasnya yang tinggi juga, tetapi juga hasilnya yang luar biasa untuk preferensi konsumennya. Mungkin sangat menarik sekali sehingga kita perlu mengembangkan untuk selanjutnya. Ya. Kalau tantangan dan hambatan sebagai ibu-ibu ya tentunya ada ya, tetapi itu bisa dihandle dengan peran keluarga yang luar biasa, suami dan anak yang cukup mendukung, yang juga mendukung untuk keberhasilan ini. Mungkin demikian. Saya sebagai kepala keluarga itu merasa bangga karena ini momen yang sangat istimewa dalam keluarga kami karena seorang wanita dengan kegigihannya, dengan semangatnya dan dengan keyakinannya, maka dia sampai pada titik yang sangat penting dalam hidupnya ini. Jadi kami keluarga semua support, semua mendukung apapun pahit dan getirnya menjelang titik penentu ini kita jalani bersama-sama. Tentunya dengan keikhlasan. Dari Alfi Saharin, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Prosesi Sumpah Dokter Periode 2 tahun 2025 kembali diselenggarakan sebagai momen resmi pelantikan para dokter baru lulusan Universitas Lampung.
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung kembali meluluskan dokter baru melalui kegiatan rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka Sumpah Dokter Periode 2 tahun 2025. Acara yang berlangsung dengan khidmat ini diselenggarakan pada Senin, 2 Juni 2025, yang dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang bertempat di Swiss Bell Hotel Lampung. Sebanyak 66 dokter baru secara resmi mengikuti prosesi Sumpah Dokter. Para dokter baru memasuki ruangan dengan diiringi lagu Gaudeamus sebagai simbol perjalanan akademik yang telah ditempuh. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dalam prosesi ini, pemirsa, seluruh dokter baru membacakan Sumpah Dokter sebagai wujud komitmen terhadap profesi dan etika kedokteran. Acara ini juga turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain perwakilan Gubernur Provinsi Lampung, perwakilan Wali Kota Bandar Lampung, perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Rektor Universitas Lampung yang pada kali ini diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung, segenap jajaran Sivitas Akademika Universitas Lampung, serta kehadiran para tamu undangan dan keluarga yang turut menambah makna dan kehikmatan dalam acara ini, sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan pencapaian para dokter baru. Kita hari ini menyumpah ada 66 dokter baru yang periode 2 tahun 2025. Harapannya adalah supaya ke-66 dokter ini bisa melayani masyarakat ya, masyarakat Lampung khususnya, sehingga untuk pelayanan kesehatan di Lampung ini bisa teratasi. Dan tentu saja saya juga memberikan arahan agar tidak berpuas diri ya dengan gelar yang sudah diraih, yaitu S1 sampai kepada dokter, tetapi bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, sehingga apabila nanti sudah mencapai spesialisasi di bidang masing-masing, itu akan lebih bisa berkiprah lebih spesialistik lagi. Oke, jadi untuk menempuh pendidikan di pendidikan kedokteran ini ada dua yang ditempuh. Yang pertama sarjana kedokteran baru profesi kedokteran. Nah, untuk sarjana mungkin nggak terlalu berat dan lain-lain. Cuma pas profesi kedokteran itu tantangan terberatnya karena kita dituntut seperti jam kerja, tapi kita juga dituntut banyak tugas dan juga ujian. Jadi kadang-kadang kita ada jaga yang sangat banyak. Kadang-kadang kita jaga 4 hari berturut-turut, jadi di rumah sakit dan sebagainya. Mungkin itu tantangan yang berat dalam menempuh pendidikan kedokteran ini. Harapannya tentunya menjadi dokter yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan semuanya. Ya, terima kasih. Perasaan saya sebagai seorang orang tua yang ikut juga merasa bangga banget karena perjuangan yang cukup panjang, kurang lebih 5 tahun kalau tidak salah. Tapi alhamdulillah pada saat ini anak saya yang bernama Faisal Fadilah di samping meraih nilai yang cukup memuaskan, mudah-mudahan ilmunya juga bisa berkah, bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk masyarakat, dan menjadi kebanggaan untuk bangsa dan negara. Begitu. Ya, mudah-mudahan yang pertama bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lah untuk spesialis, kemudian bisa mengamalkan ilmunya di masyarakat. Gitu, bisa mengabdi secara ikhlas, kemudian bisa mengamalkan seluruh apa yang pernah diterima selama pendidikan di Unila. Barangkali itu. Dari Safety Adelia, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Semangat kebangsaan kembali digaungkan Universitas Lampung melalui peringatan upacara Hari Lahir Pancasila sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai luhur bangsa. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Universitas Lampung 2025. Universitas Lampung kembali menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan melalui penyelenggaraan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025.
Acara yang dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung khidmat di lapangan Universitas Lampung. Dipimpin langsung Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DAIPM, ASEAN Engineering selaku Rektor Universitas Lampung. Upacara ini menjadi momen reflektif seluruh civitas akademika dalam memperkokoh semangat persatuan dan cinta tanah air. Hadir dalam kesempatan ini, para wakil rektor, ketua senat Universitas Lampung, para dekan dari setiap fakultas, para dosen, beserta jajarannya, serta para mahasiswa. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pengibaran Sang Merah Putih, diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan naskah Pancasila, pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945, hingga amanat yang disampaikan langsung oleh Ibu Rektor. Upacara berjalan lancar dengan penuh hikmat menjadi simbol semangat civitas akademika Universitas Lampung dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah dinamika zaman. Jadi tadi kita memperingati hari lahirnya Pancasila di tahun 2025 ini, tepatnya di tanggal 1 Juni, tapi kita dilaksanakan pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Juni, di mana seluruh sivitas akademika, itu dosen, karyawan, dan mahasiswa ikut upacara pada hari ini, di mana makna Pancasila itu memang harus benar-benar tertanam pada jiwa kita. Terutama jiwa anak-anak muda, di mana supaya jangan luntur nilai-nilai Pancasila yang tertanam memang dari sejak lahirnya Pancasila sampai saat ini. Ya, dan makna itu dari sila pertama sampai sila kelima itu memang benar-benar dicamkan dan dihayati dalam kehidupan masyarakat kesehariannya. Terutama untuk mahasiswa, jadi mereka juga punya koridor yang penting di dalam setiap langkah mereka dan setiap mempersiapkan untuk mereka ke depannya. Oke Bu, mungkin apa saja langkah konkret yang sudah atau mungkin akan diambil oleh kampus untuk menanamkan nilai Pancasila di lingkungan akademik? Ya, jadi di mata kuliahnya sendiri memang sudah ada tentang mempelajari nilai-nilai kebudayaan. Jadi masing-masing program studi punya masing-masing ya mata kuliahnya. Yang di situ mata kuliah tersebut itu juga menanamkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila itu. Sehingga itu kan dari kita SD sampai dengan kuliah, itu terus dikembangkan, terus diingatkan bahwa nilai-nilai budaya itu tidak boleh terlepas untuk kita selamanya sepanjang hayat. Nah mungkin kalau dari aku, makna dari Hari Pancasila kan kita ini ya dulu merdeka itu ada pahlawan-pahlawan juga yang telah membantu kemerdekaan Indonesia. Nah di sini kita harus mengenang ya dari pahlawan-pahlawan itu, kan mereka udah berjuang gitu ya, kita nggak boleh menyanyiakan kemerdekaan Indonesia ini. Nah jadi kita sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara Indonesia harus terus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Baik, mungkin sebagai mahasiswa, bagaimana kamu mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila ini? Oke, jadi kita nih sebagai mahasiswa Unila mengamalkan Hari Pancasila ini. Salah satunya yaitu kita mengikuti upacara pada hari ini gitu. Terus selain itu kita juga harus menjalankan tugas-tugas kuliah dengan baik, bergotong royong misalnya. Terus selalu melakukan kegiatan positif lainnya. Dari Alfisarin, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Desi Elvayana. Dan saya Joy Karen Margareta beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.